Halo, hai, ketemu lagi sama Kak Nai. Setelah kita bahas TPM 4 Jogja yang paket 1, sekarang kita mau bahas TPM 4 yang paket 2. Masih literasi numerasi. Yuk langsung aja. Dari nomor 1, Pak Joko memanen 3 petak sawah. Sawah pertama menghasilkan gabah 1512 kg. Sawah kedua menghasilkan gabah 126 kg, lebih sedikit dari sawah pertama. Sawah ketiga menghasilkan gabah 483 kg, lebih banyak dari sawah pertama. Hasil panen Pak Joko dari ketiga sawah tersebut adalah mana nih? Oke. Caranya kita hitung dulu. Yang sawah pertama itu kan 1512 kg. Sawah kedua itu 126 lebih sedikit. Berarti 1512 kurangi 126. Lalu sawah yang ketiga itu lebihnya berarti gini. Tambah 483. Nah, nanti hasilnya ini, hasil pengurangannya dan hasil penjumlahannya, ini semuanya kalian tambah aja. Silahkan dihitung sendiri, nanti pasti jawabannya yang D. Kalau jawaban kalian bukan D, itu artinya ada kesalahan menghitung. Silahkan dikoreksi ulang. Kita langsung ke nomor 2 ya. Praya mentraktir Kia, Rituan, dan Suta makan siang di warung Bokdi. Lalu Praya memesan, apa yang dipesan Praya? Praya memesan nasi soto sapi dan es jeruk. Nasi soto sapi 12.000 dan es jeruk 6.000. Kalau ditambah hasilnya adalah 18.000. 18 RB. Kia memesan mie ayam dan es teh. Mie ayam 10.000 dan es teh. Berarti 15.000. Rituan memesan bakso dan es susu. Bakso 11.000 dan es susu 8.000, berarti 19.000. Suta memesan nasi rawon dan teh hangat. Nasi rawonnya 15.000 rupiah, teh hangatnya 4.000, 19.000. Pernyataan yang pertama, jumlah harga menu yang dipesan Rituan sama dengan Suta. Rituan sama dengan Suta. Ya, benar sekali. Jadi yang pertama itu betul. Yang enggak ada satunya ini keliru. Sama-sama ada 1, 2, 4. Kita cek 3 dan 5. 3 dan 6 maksudnya. Harga yang harus dibayar Praya adalah Rp61.000. Benar nggak kalau totalnya itu? Apakah benar totalnya itu Rp61.000? Nah, ini tinggal ditambah saja. 19 tambah 19 itu kan 38.000. 38.000 tambah 15 tambah 18 kan 33. 1 harusnya 71.000. Ini 61. Keliru ya. Jadi yang ada 3-nya itu keliru. Jawabannya adalah yang B. Selesai. Paket yang kedua ini mirip sama paket yang pertama. Jadi bagi kalian yang misalnya di sekolah dapatnya paket 1, lebih baik lagi kalau kalian kerjain paket 2 sendiri dulu, habis itu baru lihat pembahasannya. Dan sebaliknya, yang dapat paket 2 kalian coba kerjain paket 1, lalu baru lihat pembahasannya. Pokoknya coba dulu, jangan belajar sambil lihat pembahasan. Pokoknya tetap harusnya kalian nyoba biar kalian tahu salahnya atau gagalnya kalian tuh di mana. Nah, untuk ngawekani, apa itu ngawekani? Preventif, apa itu preventif? Mencegah, nah mencegah biar nggak terulang lagi. Nomor 3, Dino dan Bita sedang bermain petak bilangan. Dino dan Bita memiliki posisi awal yang berbeda sesuai pada gambar. Setiap anak mengambil kertas undian. Dalam kertas undian berisi perintah berpindah dari posisi awal, posisi akhir undian pertama menjadi posisi awal undian kedua dan seterusnya. Ini Oke. Pada undian pertama, jarak Dino dan Bita berdiri adalah 15 petak. Benar tidak? Undian pertama, Dino itu ke kiri 3 langkah. Awalnya di negatif 5, ke kiri kan berarti kurangin ya 3. Harusnya negatif 8 ya. 1, 2, 3. Tuh kan pas.
Terus Bita ke kanan 3 langkah, ke kanan itu kan ditambah. Awalnya 4 ditambah 3 sama dengan 7. Cek ya, 1, 2, 3. Apakah benar jaraknya berdiri 15 petak? Ya, betul sekali. Dari sini ke sini kan 8. Dari sini ke sini itu 7. 8 tambah 7, 15. Ini betul, berarti yang nggak ada satunya keliru. Lalu kita cek yang sama-sama 3 ya. Pada undian kedua jarak Dino dan Bita berdiri 4 petak. Oke, kita lanjutin berarti. Ke kanan 4 langkah. Tadi negatif 8, ke kanan 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Harusnya negatif 4. Kalimat matematikanya negatif 8 tambah 4. Negatif 4. Sedangkan untuk Bita ke kiri 6 langkah. Ke kiri itu dikurangi ya. Jadi 7 kurangi 6 sama dengan 1. Ini kalau nggak percaya, awalnya 7 kan. Ke kiri 6 langkah. 2, 4, 5, 6. Yang ditanyakan, jaraknya berdiri apakah betul 4 petak? Dino di sini. Bita di sini. Jaraknya berdiri 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya harusnya. 5 langkah. Jadi yang ini keliru. Yang nggak ada 3-nya, berarti jawabannya B. 6 itu betul, silahkan dicek kalau tidak percaya. Kalau tidak percaya. Nomor 4, Rama memiliki akuarium berbentuk kubus. Akuarium Rama terisi air setengah bagian, yaitu 37.044. Volume fullnya, kalau setengahnya segitu berarti kalau penuh tinggal kaliin 2 sama dengan 74.088 cm kubik. Nah, ini kita cari rusuk atau sisinya. Kasih garis nomor 3 dari belakang. 74 itu paling dekat dengan 4. Pasangannya 82, 42 cm. Itu punya Rama. Nah, punya Zaki itu 10 cm lebih pendek. Kalau 10 cm lebih pendek itu artinya punya Zaki, rusuknya Zaki ya. Tadi kan rusuknya Rama. 42 kurangi 10 sama dengan 32 cm. Kita cari luas permukaannya. Ingat kalau ini akuarium, kolam renang atau kolam ikan, itu asumsinya adalah tanpa tutup. Jadi luas permukaannya cuma 5 sisi aja. 5 kali sisi kali sisi sama dengan 5 kali 32 kali 32. Hasilnya itu 5120 yang A. Jadi ini dia jawabannya, nomor 4. Langsung ke nomor 5. Suatu pusat kerajinan batik mempunyai persediaan kain batik sebagai berikut. Kain batik tersebut didistribusikan ke sebanyak-banyaknya toko batik. Setiap toko menerima kain batik dengan motif dan jumlah yang sama banyak. Berdasarkan ilustrasi tersebut diperoleh pernyataan sebagai berikut. Mari kita cari FPB-nya. Dengan singkatan ya, K itu kawung, ceplok, sido luhur, 392, 280, 224. Begini. Ini mau sama-sama bagi. Mau bagi 2 dulu boleh, mau bagi 7 juga boleh. Karena langsung bagi 7 ya. 5, 6, 40, 32. Bagi 2, 28, 20, 16, bagi 2 lagi 14, 10, 8. Mari kita bagi 2 lagi 7, 5, 4. Oke. Kecilin ya. Dah. Setiap toko menerima 7 potong kain motif batik kawung. Bener nggak? Oh bener, 7. Bener. Kita coret. Ini sama-sama ada 1, 2, sama 5, 3, sama 4. Selisih kain batik motif kawung ini dan ceplok yang diterima setiap toko
ada 3 potong. Bener nggak tuh? Selisihnya berapa harusnya? Selisihnya harusnya 2 ya. Kawung sama ceplokan? Iya, berarti harusnya selisihnya 2. 3 itu salah. B ya jawabannya. Coba kita cek 4 bener nggak? Jumlahkan batik yang diterima setiap toko 16. Ini kalian tambahin. 7 tambah 5, 12. 12 tambah 4, 16. Betul sekali. Jawabannya yang B. Kita lanjut ke nomor 6. Toko Jaya menerima kiriman beras, gula, dan telur dari distributor yang berbeda. Distributor beras mengirim setiap 7 hari, gula setiap 5 hari, dan telur setiap 3 hari. Setelah pengiriman pertama bersama ketiga distributor, distributor beras dan telur mengirim bersama pada tanggal 13 Februari 2023. Ketiga distributor mengirim barang bersama-sama kedua kalinya pada... Pertama, kita harus cari dulu ini KPK dari 7, 5, dan 3. KPK-nya berapa? Kalian hitung sendiri ya, karena kan yakin pasti kalian udah bisa. KPK dari 7, 5, dan 3 adalah 105. Artinya ketiga distributor itu menyetorkan barang bersama-sama itu setiap 105 hari sekali. Nah, setelah itu kita cek dulu nih. Beras dan telur itu dikirim pada tanggal 13 Februari 2023. Berarti kita cari KPK dari beras dan telur. Berasnya itu 7 hari sekali, telurnya 3 hari sekali. Berarti 7 dan 3, 21. Nah, ini kita langsung hitung aja selisihnya berapa. Kenapa kok cari selisihnya? Karena gini, artinya selisihnya itu akan kita jumlahkan dengan 13 Februari karena mereka bertiga akan mengantarkan barang bersama-sama untuk yang berikutnya itu hasil selisihnya ini tadi setelah tanggal 13 Februari. Langsung aja daripada nanti kalian bingung. 105 kurangin 21 itu hasilnya adalah 84. Nah, 84 itu maksudnya adalah 84 hari setelah tanggal 13 Februari 2023. Jadi kita udah sekarang pakai cara yang biasanya itu 84 hari setelah tanggal 13 Februari. Berarti kan gini, kita tambah. Hasilnya adalah berapa? 97. Iya, 97. Aduh, tanya sendiri, jawab sendiri lagi. 97 bulannya Februari. Tapi nggak ada tuh tanggal 97 bulan Februari, makanya kita kurangin sama 28. Karena Februari ada 28 hari. Kalau udah kalian kurangin gini, hasilnya adalah 69. Ya kan? Iya, 69. Habis Februari Maret. Karena Maret nggak ada sampai tanggal 69, jadi kita kurangin 31, ini bulan Maret. Sama dengan 38. April tuh juga nggak ada tanggal 38, jadi kita kurangin 30, ini bulan April, jadi jawabannya 8. Bulan setelah April adalah Mei 2023. Jawabannya adalah opsi yang C. Selesai nomor 6, kita lanjutkan ke nomor 7. Aldo, Beril, Ratna, Risang, Susi, dan Tundra memegang selembar kertas yang bertuliskan pecahan. Anak yang memegang kertas dengan nilai pecahan terkecil berdiri paling depan. Urutan yang berdiri paling depan adalah Susi. Ini di sini semua Susi dulu, berarti Susi udah paling kecil lah ya nih. Terus antara Ratna sama Aldo, siapa yang lebih kecil? Ratna itu 4/3, dimana 4/3 itu bisa kita ubah jadi pecahan campuran 1/3. Ingat 1/3 itu 0,3333, jadi 1,333. Itu yang Ratna. Lalu Aldo itu 1/2/5. 1/2/5 itu berarti 1,2/5. Itu kalau kita jadiin desimal, ini kan 10 kali 2, ini 2 kali 2, 4/10 itu 0,4. Jadi ini 1,4. Mana yang lebih kecil? Ternyata yang lebih kecil adalah Ratna. Berarti yang ini C dan D itu keliru. Lalu kalian langsung cek bagian yang ini, Beril sama Beril. Nah, ini sekarang Risang sama Tundra. Risang itu kita jadiin desimal langsung. Tundra, mana Tundra? Mana Tundra? Oh, ini depan sendiri.
3/8 itu berarti 375. Jadi 1,375. Masih 0. Mana yang lebih kecil? Ternyata yang lebih kecil adalah risang. Berarti jawabannya adalah yang A. Kita nggak perlu ngitung beril sama sushi karena ini udah ada berilnya juga. Ternyata pas kita cocokin di opsi juga kita nggak ngitung beril pun nggak apa-apa. Tapi karena ini emang gampang sih ya, udah jadi desimal. Oke, kalau kalian mau ngitung dulu, dihitung dulu, dicari satu-satu desimalnya berapa. Habis itu baru diurutin gitu juga nggak apa-apa, no problem. Nomor 8. Bu Adelia mempunyai persediaan tepung terigu 3/5 kg. Bu Adelia membeli tepung terigu 21/2 kg. Tepung terigu tersebut digunakan untuk membuat bolu segini, kue putri salju segini. Lalu, sebanyak 7/20 digunakan untuk membuat kue nastar. Berdasarkan ilustrasi tersebut, mana yang benar? Yang pertama, berat tepung terigu sebelum digunakan untuk membuat bolu kue adalah 24/7. Berarti kita jumlahkan nih. Berapa tuh? 3/5 tambah, jadiin campuran 5/2. Ini 10 kali 2 kali 5. Ini 6 tambah 25. Berapa tuh? 31/10. Ini harusnya 31/10 ya. Ini keliru. Jangan pilih yang ada satunya. Terus yang kedua, tepung terigu yang digunakan jelas benar ya. Terus ini karena sama-sama ada 2-nya. Ini sama-sama ada 4, sama-sama ada 6. Kita cek 3 atau 5. 3 adalah tepung terigu yang digunakan untuk membuat bolu, kue putri salju, dan kue nastar itu adalah segini. Atau persediaan tepung terigu yang masih dimiliki Bu Adelia setelah membuat bolu dan kue adalah segini. Manakah yang benar? Coba kita cek 3 dulu. Bolu tadi 1/3/4. Kue putri salju 1/2. Kue nastarnya 7/20. Yang 1/3/4 langsung Kak Nih jadiin campuran ya. 1 kali 4 tambah 3, 7/4. KPK-nya 20. Ini kali 5 kali 10 kali 1. 7 kali 5 itu berapa? 35, benar. 1 kali 10, 10. 7 kali 1, 7. Sama dengan ini 20. 35 tambah 10 itu kan 45. 45 tambah 7, 52. 52/20 itu sama dengan 2. 12/20. Atau kalau kita jadiin pecahan yang lebih sederhana itu 2. Sama-sama bagi 4. Ini 3, ini 5. Oh bener, 3 itu bener ya. Jadi yang ada 3-nya. Jawabannya adalah yang C. Dan langsung ke nomor 9. Pak Kardi panen singkong dari kebunnya. Hasil panen singkong kebun pertama itu 3/4 kuintal. Kebun kedua 1,15 kuintal. Dan kebun ketiga 1/5 kuintal. Pak Kardi menjual 80% dari hasil panennya. Selebihnya diberikan ke tetangga. Banyak singkong yang diberikan tetangga adalah berapa? 9. Kita tambah dulu ya semuanya. Ini tambah ini, tambah ini. Tapi mau kita jadiin ke desimal aja biar lebih cepat gitu. 3/4 itu 0,75. Ini udah tetap ya. Lalu 1/5 itu 1,2. 0,75 tambah 1,15. Lalu kita tambah 9. Kita tambah 1,2. 0. 3,10 atau 3,1 itu nggak apa-apa. Kita jadiin, ini nolnya hapus saja dulu. Jadiin pecahan jadi 31/10. Nah karena 80% itu diberikan dijual, maksudnya 80% dijual, sisanya diberikan ke tetangganya. Berarti 80% dijual, berarti sisanya kan 20%. Nah 20% itu diberikan ke tetangga. Makanya ini kita langsung kaliin aja 20/100. Kalau biasanya kan kita cari dulu nih 80% dari ini berapa, lalu ini dikurangin
hasilnya tadi. Nah itu nggak usah, kita langsung cari aja gini. Sama-sama bagi 20, ini 1, ini 5. Nggak bisa nih. Oh ya udah, berarti gini aja. Coret-coret gini aja. Terus 31 kali 2 itu kan 61 per 100. Berarti 0,662 ya maksudnya. 62 kuintal. Jawabannya adalah yang C. Selesai. 9. Kita ke nomor 10. Fahmi diminta guru untuk menggambar kembali hotel tersebut di kertas HVS. Fahmi memperkecil gambar hotel menjadi 6 cm. 6 cm kurangnya dari tinggi hotel pada gambar brosur. Skala gambar hotel yang dibuat Fahmi di kertas HVS adalah berapa? Ini digambar ulang, itu artinya kita bisa pakai rumus ukuran lama bagi ukuran baru. Ukuran lamanya itu tingginya 24 cm kali skalanya di awal segini, dibagi ukuran baru itu 6 cm kurangnya dari tinggi hotel. Itu artinya ini kurangin 6. Sama dengan berapa? 18. Ini per 18. Ini langsung aja markicot yuk. Seret-seret. Ini 1, ini 200. Terus tinggal 24 kali 200. 24 kali 2 itu kan 48, tambah nolnya 2. Jawabannya adalah 1/4800. Kita pilih yang A. Ke nomor 11. Diva mempunyai manik-manik sebanyak 120 biji. Perbandingan manik-manik merah, kuning, dan hijau itu segini. Diva diberi manik-manik berwarna hijau oleh Siti. Perbandingan manik-manik Diva setelah diberi Siti adalah ini. Kita tulis dulu, ini sebelum dikasih kan merah, kuning, hijau 3:5:7. Setelah diberi itu jadi 3:5:8. Tapi yang diberi itu cuma hijau aja. Yang lainnya nih tetap. Oke, kalau awalnya itu 120 biji, sekarang kita cari dulu masing-masing berapa ini. Kita pakai yang perbandingan awal ya, sebelum diberi, karena 120 biji ini sebelum diberi. Kita cari caranya, ini kan jumlah semuanya, ini kita juga jumlahkan. 3 tambah 5, 8, 8 tambah 7, 15. Artinya 15 itu mewakili 120 biji. Berarti kalau 1 itu mewakili 8 biji manik-manik. Nah, di sini 3, di sini 5, di sini 7. Kalau yang merah sama kuning nggak ditambah, itu kan berarti ini tetap ya. Artinya kalau di sini itu, ini kan 3. Kalau 1 itu 8, kalau 3 berarti kan 24. Berarti ini kan 24 harusnya. 24. Ini 30, 40 maksudnya. Terus ini 64. Kali berapa tadi? 8 ya, 56 maksudnya. 56 biji. Nah, ini tuh juga tetap 24, 40. Ini jadi berapa? Ingat tadi satunya mewakili 8. Itu artinya kalau 8 ya tinggal 8 kali 8 sama dengan 64. Yang pertama ini sebelum diberi Siti, manik-manik hijau yang dimiliki Diva 56. Benar. Diva mendapatkan 7 biji manik-manik hijau dari Siti. Enggak ya, harusnya 8. Jadi jawabannya itu yang ada 2-nya keliru. Lalu, oh ya, 3 atau 4 manik-manik hijau Diva setelah diberi oleh Siti adalah 64. Iya benar, 3 itu betul. Jadi jawabannya yang B. 4 kelirunya di mana? Seluruh manik-manik yang setelah diberi Siti itu 127 biji. Enggak, karena 120 kita tambah 8 itu kan 128 harusnya. Dan nomor 11. 12. Abi membeli alat tulis di toko Abadi. Perbandingan harga buku tulis dan harga pensil adalah 5:3. Perbandingan harga penghapus dan harga pensil adalah 3:5. Abi membeli sebuah pensil dan sebuah penghapus dengan harga 4.800. Kita tulis perbandingannya dulu. Buku tulis banding pensil itu 5:3. Ini penghapus banding pensil. Jadi sama penghapus PH gitu. Di sini penghapus banding pensil itu 3:5. Di sini kita tulis pensilnya dulu. Jadi tinggal dibalik ya. Perbandingan pensil dan penghapus adalah
5:3. Jadi di sini kalian nulisnya 5:3. Terus kita halilintar gitu. 25, 15, 9. Terus gimana? Wait. Oh, ini membeli sebuah pensil dan penghapus. Satu pensil dan satu penghapus. Satu pensil dan satu penghapus. Satu pensil itu kan 15, satu penghapus itu 9. Berarti ini kalian tambah aja. Sama dengan 24. Jadi 24 itu mewakili 4.800 rupiah. Berarti kalau satu mewakili 200 rupiah. Apakah benar harga sebuah penghapus adalah 1.800? Penghapusnya kan 9. Jadi 9 itu berapa? Kalau satunya 200, tinggal kali 200, 1.800. Benar, centang. Coret. Sama-sama, ini 1, ini 2, ini 3, kita cek. Harga sebuah buku tulis 3.000. Buku tulis itu kan yang 25. Berarti 25 itu juga kita kalikan 200 sama dengan 5.000. Jadi ini keliru. Yang nggak ada 3-nya. Berarti kita pilih yang B. Gitu caranya. Nomor 12. Nomor 13 yuk. Bu Yanti membeli bawang merah di pasar Segar. Bawang merah tersebut dimasukkan ke dalam 4 buah kantong plastik sama berat. Berat bawang merah dalam tiap kantong plastik adalah, ini kita jumlahkan dulu. 1 kilo itu kan 1000 gram, tambah 500, tambah 200, tambah 100. 008, 1.800. Mau dimasukkan ke 8 buah plastik. Berarti ini bagi 4. Sama dengan 450 gram. Jawabannya adalah opsi yang A. Terus nomor 14, Pak Yadi mempunyai 3 utas tali dengan panjang 275 cm, 32,5 desimeter, dan 2,8 meter. Ketiga tali tersebut disambungkan dengan mengikatkan antar ujung tali. Setiap ujung tali yang disambung panjangnya berkurang 0,7 desimeter. Selanjutnya, Pak Yadi mengikat masing-masing ujung tali yang tersambung pada kedua tiang. Ikatan dalam tiang menggunakan 25 cm masing-masing ikatan. Oke, visualisasikan dulu. Jadi ini ada 3 tali. Tali ini akan disambung, lalu akan diikat ke 2 tiang kanan kiri gini. Ini tiang ya yang oranye nih. Setiap sambungannya, sambungan tali bagian ujung itu berkurangnya 0,7 desimeter. Kalau kita jadiin cm, 7 cm ya. Lalu di sini ikatannya, setiap ikatan itu berkurang 25 cm. Oke, panjang tali pertama segini, kedua sini, ketiga segini. Panjang ketiga tali Pak Yadi sebelum disambung adalah 780. Benar nggak? Ayo kita tambahin. Jadiin sentimeter semua ya. Terus tambah 280. 880. Ini salah. Sama-sama 2, berarti 3 atau 4. Panjang ketiga tali Pak Yadi setelah disambung dan diikat ke tiang adalah berapa itu? 8,02 atau yang keempat, selisih tali terpendek sebelum disambung. Udah ini aja yang dihitung, lebih gampang ini kan. Terpanjang dan terpendek. Terpanjang tuh ini, terpendek tuh ini. Selisihnya berapa? 325 kurangi 275. 50. Salah nih. Yang nggak ada 4-nya. Jadi jawabannya adalah yang ketiga. Cara cari yang ketiganya setelah disambung dan diikat tuh 880 ini tadi. Kan ini setiap ujung yang berkurang itu setiap ujung yang disambung itu kan berkurang 7 cm. Sedangkan di sini ada 4 ujung. 7 kali 4 28. Jadi 880 ini kurangin 28. Nih. Berapa hasilnya kalau dikurangin tuh? 852 ya. Terus kurangin yang ini masing-masing 25. Berarti kita kurangin 50. Jadilah 802 cm atau 8,02 meter. Selesai. Nomor 15. Perhatikan denah berikut.
Benny dan Udin berangkat sekolah dari rumah masing-masing mengendarai sepeda. Udin berangkat pukul 6:20. Udin mana Udin? 6:20 dengan kecepatan rata-rata 15 km per jam. Sedangkan Benny bersepeda dengan kecepatan rata-rata 10 km per jam. Mereka sepakat tiba di sekolah bersamaan waktunya. Oke. Apakah benar selisih jarak rumah Benny ke sekolah dengan rumah Udin ke sekolah adalah 1,5 km? Kalau rumah Udin ke sekolah itu totalnya ini ya, 2,5 tambah 0,5 itu berarti 3 km. Aduh, mau habis. Ini yang rumahnya Benny itu 1,5, jadi 3 kurangi 1,5 ya, 1,5. Ini benar ya, nggak lihat opsinya tadi. Inilah pentingnya melihat opsi sebelum menghitung. Ini sama. Terus kita cek 2 atau 3. Udin menempuh perjalanan dari rumah menuju sekolah selama 12 menit. Udin tuh yang ini. Cara mencari waktu untuk Udin itu adalah W jarak bagi kecepatan. Jaraknya adalah 3 km. Kecepatannya itu 15. 3/15 jam. Itu berapa menit? Langsung kali 60 aja ya. Nggak usah sederhanain dulu, nggak apa-apa. Sekarang baru nih sederhanain. Sama-sama bagi 15 nih. 1 ini 4. Lalu 3 kali 4, 12 menit. Bener nih. Berarti yang nggak ada 2-nya keliru. 4 atau 5? 4 tuh Benny berangkat pukul 6:23 agar tiba di sekolah bersamaan dengan Udin. Atau selisih lama perjalanan yang ditempuh Udin dan Benny menuju sekolah 4 menit. Kita cek yang keempat. Kak Udin tuh harus berangkat jam segini agar tiba di sekolah bersamaan dengan Udin. Benny berangkat jam segini agar dapat tiba di sekolah bersamaan dengan Udin. Mereka tadi kan janjian sampai di sekolah bareng. Kalau Udin berangkat jam segini, OTW-nya itu 12 menit, berarti Udin sampai di sekolah pukul berapa? Pukul 6:32 ya. Nah, kalau Udin sampai di sekolah pukul 6:32, artinya Benny itu juga sampai di sekolah pukul 6:32. Si Benny tadi harus berangkat jam berapa, kan gitu. Cara untuk mencari kecepatan, bener ding waktu. Kecepatannya udah ada. Jarak dibagi waktu. Bagi kecepatan maksudnya. Udah mulai oleng lagi nih. Jaraknya kan 1,5, karena jadiin pecahan biasa ya. Dibagi kecepatannya adalah berapa kecepatannya? 10. 15/10 kali 1/10. Ini jadinya 15/100 jam. Kita jadiin menit kaliin 60 ya caranya. Terus kita coret. Lalu ini sama-sama bagi 5, ini 3, ini 2. 2 sama 6, ini 1, ini 3, sama dengan 9 menit. Nah, Benny itu butuh 9 menit untuk perjalanan. Kalau dia harus sampai di sekolah pukul 6:32 agar bisa sampai di sekolah bareng sama Udin, maka Benny itu harus berangkat maksimal pukul berapa? Tinggal kurangin 06:32 kurangi 9 menit. 06:32 kurangi 9 menit berapa nih? Jadi 06:23. Bener gak tadi ya? Tadi ngecek nomor berapa kita ya? 4. 23. Yeay, bener. Yang ada 4-nya. Jadi yang A. Kelima tuh keliru. Kenapa kok keliru? Selisih lama perjalanan 4 menit, bener gak? Yang satu ini 9 menit, yang satu 12 menit. Kalau dikurangin 3 menit ini harusnya. Dan nomor 16 yuk. Sifat bangun belah ketupat yang benar ditujukan oleh yang mana? Ini belah ketupat. Oh, sangat mirip.
Mempunyai 4 buah sisi yang sama panjang itu benar sekali, dimana itu juga sudah ditunjukkan di opsi, ini benar semua. Yang kedua, mempunyai sepasang sisi yang berhadapan sejajar dan tidak sama panjang. Tidak sama panjang gimana? Sama semua. Ini keliru. Nah, sekarang tinggal kita pilih 5 atau 6. Kedua diagonal berpotongan tidak tegak lurus. Loh, ini 3 lurus, berarti 5 tuh salah. Salah juga. Jawabannya adalah yang D. Mempunyai 2 simetri lipat, benar ya. Nomor 17. Pak Eko mempunyai lahan berbentuk persegi panjang. Bagian tengah lahan terdapat kolam renang dan taman dengan ukuran seperti gambar. Bagian luar kolam dan taman dipasang keramik warna hitam. Luas daerah yang dipasang keramik warna hitam adalah berapa? Yang dipasang tuh di sekitar sini, set gitu. Nah, untuk mencari itu kita harus cari tahu dulu luas lahannya Pak Eko. Luas lahan itu kan persegi panjang, jadi panjang kali lebar. Panjangnya berapa ini? Dari sini sampai sini tuh 5 meter. Dari sini sampai sini 3 meter. Dari sini sampai sini 5 meter. Dari sini sampai sini 1 meter. 1 meternya dapat dari sini. 0,5 nya dapat dari sini. 3 meternya dapat dari sini. 0,5 nya dapat dari sini. Jadi 0,5 tambah 3 tambah 0,5 tambah 1. 1 tambah 1, 2 tambah 3, 5 ya. Di sini 5 meter. Lalu lebarnya 0,5 ditambah 7 ditambah 0,5. 0,5 tambah 0,5 itu 1 tambah 7 8. Berarti di sini 8 meter. Cari luasnya. 8 kali 5 atau 5 kali 8. Kebalik nggak apa-apa ya kalau perkalian. Meter persegi. Nah, sekarang kita mau cari luas taman karena nanti mau kita kurangin nih sama luas tamannya. Luas tamannya ini kan ukurannya 1 kali 1 meter. Berarti luasnya berapa? 1 kali 1? Ya 1 meter persegi. Ini juga 1 meter persegi. Karena ada 2, jadi 2 meter persegi. Lalu kita hitung luas kolam. Panjang kali lebar ya. 3 kali 7. 21 meter persegi. Lalu kurangin aja. 40 kurangin 2 kan 38. 38 kurangin 21 sama dengan 17 meter persegi deh. Tulis caranya. 40 kurangin 2 kurangin 21. 17 meter persegi. Sekarang selesai. Pak Agus membuat kolam ikan di halaman rumahnya. Kolam ikan tersebut memiliki ukuran panjang segini, lebar segini, dan kedalaman segini. Kolam ikan tersebut dicat dengan cat kolam sebanyak 3 lapis. Setiap satu kaleng cat dapat digunakan untuk mengecat permukaan dinding kolam seluas 8 meter persegi. Harga satu kaleng cat itu Rp65.000. Biaya minimal yang diperlukan Pak Agus untuk membeli cat adalah berapa? Ini adalah kolam ikan, artinya balok tanpa tutup. Ini adalah rumusnya untuk mencari luas permukaan balok tanpa tutup. Kalau kalian menggunakan format yang lain boleh silahkan. 1 kali panjangnya 2,5, lebarnya 1. Ini 2 kali panjangnya 2,5, kedalamannya itu sama dengan tinggi yaitu 0,5. 2 kali 1 kali 0,5. Tambahin kaliin dulu ya. 1 kali 2,5 kali 1 itu 2,5. Ini 2 kali 0,5 itu 1. 1 kali 2,5 ya 2,5. Ini 1,0. Kita tambahin tuh 6 ya. 6,0 meter. Karena ini mau buat 3 lapis, jadi 6 ini kita kaliin 3. 18 meter persegi. Setiap satu kalengnya itu hanya bisa untuk cover 8 meter persegi. Langsung 18 kita bagi 8 kali harganya. Kenapa Kak Ne bikin gini? Agar supaya langsung bisa dicoret. Bagi 2, ini 9, ini 4. Terus ini kaliin. Oke. 585.000 bagi 4 sama dengan bagi 4.
Jawabannya adalah ini nanti pasti sisa 1000. Kalau sisa 1000, 1000 bagi 4 250. Yang belakangnya 250. B jawabannya. Udah, silakan dicek sendiri ya. Ini pas opsinya sangat membantu. Dan 19. Kebun Pak Budi berbentuk seperti pada gambar. Di sekeliling kebun dibuat pagar yang terbuat dari kawat berduri. Pada salah satu sisi kebun diberi pintu masuk sepanjang 5 meter. Harga kawat setiap meter adalah Rp26.000. Biaya minimal yang diperlukan Pak Budi untuk membuat kawat adalah berapa? Kita cari kelilingnya dulu. Lebarnya 9 meter, panjangnya ini 25 meter. Jadi kita langsung cari aja keliling 2 kali panjang tambah lebar. Ini jadi keliling persegi panjang. Kenapa? Karena ini tambah ini itu kan 19. Sama dengan ini tambah ini juga 19. Segini 25. Sama dengan ini tambah ini juga 25. Makanya ini sama aja menghitung keliling persegi panjang. Panjangnya 25, lebarnya 19. 2 kali berapa? 44. 88. Mau dikasih pintu ya. Kalau dikasih pintu itu artinya kita kurangin sama 5. Hasilnya adalah 83 meter. Nah, 83 meter ini kita kaliin harga per meternya Rp26.000. Jawabannya itu yang belakangnya 8 lah, semuanya 8. Semuanya 8 nih, bentar, terawang. 80 kali 2 juta lebih dikit. Jawabannya yang A kayaknya nih. Bentar, cek kalkulator, mana HP? Iya benar, jawabannya yang A. Kalian cek juga ya, siapa tahu hasil kalkulator kita beda. Gak mungkin tapi ya. A tuh udah benar. Nomor 20. Sebuah taman berbentuk seperti pada gambar. Di sepanjang keliling taman itu mau diapain? Ditanami pohon pucuk merah dengan jarak 2 meter. Banyak pohon pucuk merah yang dibutuhkan adalah, kita cari keliling 1/4 lingkaran. Keliling 1/4 lingkaran kali pi kali diameter. Karena pakai rumus ini, kalian boleh pakai beda rumus, yang penting hasilnya nanti sama ya. Ini jari-jari, berarti diameternya 28. Marki cat, tinggal 22 meter ini baru yang sini. Kita masih tambah dengan jari-jari, tambah jari-jari, atau langsung aja tambah dengan diameternya. Diameternya tadi 28, berarti 50 ya. 50 ini mau ditanamin pohon pucuk merah, jaraknya setiap 2 meter. Berarti kita bagi 2, jawabannya 25 pohon, yang C. Nomor 21. Perhatikan gambar berikut. Taman bunga semerbak berbentuk lingkaran dengan ukuran seperti gambar. Setengah bagian taman ditanam bunga dan selebihnya digunakan tempat parkir dan wahana anak. Luas yang ditanami bunga adalah, luasnya itu setengah kali pi kali R kali R. Ingat yang ditanya cuma yang bagian bunga ya, jadi cuma setengah lingkaran. 1/2 kali 22/7, jari-jarinya 28 kali 28. Mari kita coret, pakai cat, seret-seret, satu-satu, ini 2. Jadi 22 kali 2 kali 28. 22 kali 28 itu 616 kali 2, yang belakangnya 2, berarti 1232 meter persegi. Kita pilih yang D. 21 sudah. 22. Pak Dodi mempunyai akuarium berbentuk balok dengan ukuran seperti pada gambar. Akuarium diisi air sampai 10 cm kurang dari tingginya. Ukuran ember seperti tertulis pada gambar. Apakah yang pertama ini benar? Volume akuarium adalah 450.000 cm kubik. Volume akuarium berarti fullnya ya. Panjang kali lebar kali tinggi
150 kali 60 kali tingginya itu yang 50 ya, karena yang ditanya adalah volume akuarium bukan volume air. Kalau volume air baru tingginya ganti 40 cm. Ini kali ini kan 3000 kali 150. Nolnya ada 4, 45, nolnya 4. Ya bener tuh yang pertama. Ini bener ya, abaikan dulu semua komanya. Terus nanti kaliin 15, 6 sama 5. Udah. Berarti yang ini keliru. Nah sekarang 2 apa 4? Volume air yang dibutuhkan untuk mengisi akuarium adalah 288 cm kubik. Apakah betul? Ini kan yang terisi cuma sampai 40 ya. Nah ini baru kalian cari volume yang tingginya itu 40 cm. Jadi 150 kali 60 kali 40. 15 kali 4 kan 60 juga. 6 kali 6 36. Harusnya 360.000. Bukan. Cek sendiri ya nanti. Kalau kurang yakin, masa sih itu jawabannya, silahkan dicek sendiri, kaliin. Yang jelas bukan 2, berarti B jawabannya. Kita cek yang keempat, air yang dituang sebanyak 45 ember. Harusnya sih benar. Kan tadi volume airnya itu segini. Volume air loh ya, bukan volume kolam. Kan cuma mau diisi 10 cm kurang dari tingginya. Jadi yang harusnya 50 jadi 40. Maka cara untuk mencari yang benar itu 3 atau 4 adalah volume air yaitu 150 kali 60 kali 40 dibagi volume ember 8000. Coret. Terus 4 sama 8, ini 1 ini 2. Mana lagi? 2 sama 6, 1 ini 3. Harusnya 45. Oh ya benar. 45 ember. Dah. Nomor 23. Perhatikan gambar bak penampungan berikut. Sebuah bak penampungan berbentuk tabung dan memiliki ukuran seperti pada gambar. Bak tersebut berisi air 4/5 bagian. 4/5 bagian. Berdasarkan ilustrasi tersebut diperoleh pernyataan sebagai berikut. Ketinggian airnya berapa? Yang dicarikan ketinggiannya, berarti kita tinggal nyari 4/5 kali 140. Ini kita coret. Ini 1 kali 2 tuh 28 kali 4. Harusnya 112 cm. Satu salah. Ini sama-sama ada 2-nya. 3 atau 4. Volume air dalam bak penampungan tersebut adalah 152.064 atau air yang dibutuhkan untuk memenuhi adalah segini. Kalau untuk memenuhi, nanti aja ding, hitung dulu nomor 3. Airnya itu segitu, bener nggak? Kan yang terisi cuma 4/5 bagian. Ya kan, berarti kalau nyari volumenya 4/5 kali Pi kali R kali R kali T. 4/5 kali 22/7, jari-jarinya itu 24 kali 24. Ya ampun, gak muat lagi. Kali tingginya 140. Gini kan. Nah terus kita coret nih. Sama-sama bagi 7, ini 1, ini 20. Ini sama-sama bagi 5, ini 1, ini 4. Tinta mau habis. Sebentar. 7 nomor lagi. 4 kali 22 kali 24 kali 24 kali 4. Ini nanti kalau kalian hitung hasilnya, bentar pakai PDKT-an dulu aja. 4 ini anggap aja 20, 80. Ini anggap aja 25 sama 25. Berarti 25 sama 20 aja 500. 80 kali 500, 8 kali 5 40. 8. Berapa tuh? Harusnya ini kurang banyak tuh. Ntar itu cuma penerawangannya Kak Nay.
Bentar Kak Nih buka kalkulator biar cepat. Kalau menurut Kak Nih bukan ini, harusnya hasilnya itu sekitar 200 ribuan lebih dikit. Wait. Baru pakai kalkulator. Call a friend. Calculator is my friend. Yeay, bener. Maksudnya bener Kak Nay. 200 berapa nih? 202 752. Bener gak nih kalkulatornya? Coba cek ya. Pokoknya yang jelas bukan 3. Kalau bukan 3 berarti yang 4. Jawabannya adalah D. Air yang dibutuhkan untuk memenuhi. Nah ini tadi yang mau Kak Nih jelasin. Untuk memenuhinya itu kalian gak perlu ngitung semua volume terus dikurangin yang ini tadi. Sangat tidak perlu. Misalnya nih kalian harus ngecek air yang dibutuhkan tapi pengennya cepet. Itu tinggal, ini kan 4/5 bagian yang keisi. Berarti yang kosong kan 1/5. Tinggal cari volume 1/5 bagian kali volume tabung, volume air. Langsung aja kasih angkanya ya. 22/7 kali 24 kali 24 kali 4. Nah begini, nanti hasilnya berapa? Harusnya benar karena nomor 3 kan salah ya. Jadi nomor 4 harusnya benar. Nomor 24, letak titik H sehingga PQRS membentuk trapesium sama kaki adalah trapesium sama kaki. 1, 2, 3. Berarti di sini juga 1, 2, 3. Sini ya. 6, negatif 3. Jawabannya yang C. Coba kita buktikan dengan menyambungkan. Seret. Ya, betul. Apa penyok. Dah. 25. Pas banget nih Kak Nek. Mau ambil nafas dulu. Silakan dikerjakan sendiri. Ini yang A, ini yang B. Ini C, ini D. Yang mau nyoba untuk kerjain silahkan. Pastinya kalian udah bisa. 26. Oke, 26 apakah harus kita jawab nih? Oke, jawab aja ya, nanggung. Kita cari yang di opsi ini beda. Kan 46, 46, 46, 46. 3, 10, 10, 3. Oke, berarti yang golongan darah B yang laki-laki. Nah, ini kalau ini kalian harus baca ininya dulu. Karena langsung tahu ini maksud pertanyaannya apa, karena sebelumnya udah ngerjain TPM yang paket 1 kan soalnya hampir mirip. Nih, pengelompokan disesuaikan dengan jenis kelamin para pahlawan. Jadi ini yang laki-laki nih, ini L, ini L, ini L, ini P, ini P. P untuk perempuan, L laki-laki. Tadi kita mau ngecek laki-laki yang golongan darahnya B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Ini kan keliru ya. Terus kita cek ini yang laki-laki golongan darah AB. Ini hapus. Laki-laki golongan darah AB. Mana? 1 aja nih. Oke. Ini bukan. Nah, langsung perempuan yang golongan darahnya AB. 1 atau 2. Perempuan kan yang di sini nih. Yang golongan darahnya itu AB. Ada 2. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke. Selesai. Sekarang kita ke nomor 27. Nilai rata-rata ulangan matematika dari 22 siswa adalah 79. Agus, Guntur, dan Ria mengikuti ulangan susulan dikarenakan mewakili FLSSN. Rata-rata nilai ulangan matematika setelah mereka mengikuti ulangan susulan adalah 80. Awalnya 22, ketambahan tuh agak jadi 25. Rata-ratanya jadi 80. Nah ini nanti kalian hitung dulu, kaliin. Ini 8, 3, 7, 1. Terus ini kaliin, 2000. Nah selisihnya ini adalah nilai Agus, Guntur, dan Ria. 2000 kurangi 1738. Sama dengan 262. Nah, ada keterangan nilai Agus sama dengan nilai Ria yaitu 90. Masing-masing 90.
Berarti 90 tambah 90 sama dengan 180. Kita akan kurangkan dengan 180 agar ketemu nilai guntur. 2 berapa nih kurangin? 82 lah. Jawabannya adalah yang C. 28. Sekolah akan melakukan pendataan jumlah siswa pada 1 Mei. Sekolah menyiapkan data banyak siswa sebelumnya, hal tersebut tidak ada mutasi. Oke, berarti bulan Mei itu sama dengan bulan April kan? Ya, sama kayak paket sebelumnya nih. 1 ini benar. Kita cek 2 atau 3. Pada 1 Mei 2023 jumlah siswa laki-laki ada 92 orang laki-laki. Yang biru tua ya. Ini 12, 15, 19, 14, 17 sama 13. Ini tambahin aja. Ini kan 30. Ini tambah ini 33. Lalu ini tambah ini 27. 27 tambah 33 itu 60, 90 totalnya. Tetot salah. Ini 90. Ini salah ya duanya. Yang 3 jelas benar ya, iya 3 jelas benar. Lalu ini 4 atau 5. Pada 1 Mei 2023 jumlah siswa SD Merdeka ada segini. Tadi kan perempuannya 74, laki-lakinya kita hitung 90. Jadi kita tambah aja 74 tambah 90. Terusnya 4, 164. Iya ini benar, 4 benar. Ini ada 4-nya keliru. Sama 5 atau 6. Pada 1 Mei ini jumlah siswa kelas 4 sama banyak dengan siswa kelas 6. 4 sama 6. Ini hapus dulu ya. 4 sama 6. 4-nya itu 28. 6-nya 13 tambah 15. 28. Oh iya sama-sama. Jadi yang 5 benar. B jawabannya. Sama ya tadi 28 dan 28. Lanjut nomor 29. Diagram tersebut menunjukkan hasil penjualan di toko Lestari dalam minggu ini. Jumlah kedelai dan kacang tanah yang terjual 200 kg. Selisih penjualan beras dan jagung adalah berapa? Ini 25 derajat. Persen maksudnya. Ini kan 50, udah ada 14, udah ada 25. Berarti ini kurang berapa? 11%. Ini singkong. Kedelainya berarti juga 11%. Berasnya 39%. Karena setengahnya ini harus 50. Lalu kita mau menghitung jumlah kedelai dan kacang tanah kan 200 kg. Kedelainya 11 maksudnya. Aduh udah oleng beneran nih. 11 kedelai. Kacang tanahnya, mana kacang tanah nih? 14. Jumlah berarti kita tambah 11 tambah 14 sama dengan 11 tambah 14 sama dengan 25%. Itu mewakili 200 kg. Sekarang kita mau hitung selisih penjualan beras dan jagung. Berasnya 39%, jagungnya 25%. Selisihnya berapa? 39 kurangi sama jagung kan? 25. Sama dengan berapa? 5 tambah 9, 14%. Terus ini dari 25% jadi 200 kg itu kan dikaliin 8. Diam kamu. Ini kali 8. Ini 14 kali 8. 14 kali 8 itu sama dengan 112 kg. Jadi jawabannya adalah yang D. Sampailah kita di nomor terakhir. Pak Joko memiliki kedai makan yang menyediakan bakso dan mie ayam. Dalam seminggu, kedai Pak Joko dapat menjual bakso dan mie ayam sebagai berikut dalam porsi. Menu makan yang paling laku terjual adalah di opsi itu cuma ada bakso jumbo, bakso urat, mie ayam, dan bakso. Jadi kita fokus ke 4 ini aja. Bakso jumbo, bakso urat, mie ayam, dan bakso. Oke. Ini kalau kalian lihat video yang paket 1 itu kan Kakne pakai cara pendekatan ya, PDKT-in. Ini manual aja deh. Bentar buka kalkulator.
21 tambah 19 tambah 19 tambah 14 tambah 25 tambah 18 tambah 16. Kalau kalian lagi latihan terus kalian buka kalkulator tuh sebenarnya nggak apa-apa, tapi itu buat ngecek sama kalau kalian udah yakin bisa dan kalian butuh cepat hasilnya, itu bisa dicoba langsung aja kalkulator. Terus yang bakso jumbo 17 tambah 25 tambah 16 tambah 18 tambah 33 tambah 15 tambah 4. Kok kurangin? 33 tambah 15 tambah 14. Ini 138. Kok selisihnya banyak? Bener gak nih? 100. Terus yang bakso urat itu adalah 21 tambah 14 tambah 22 tambah 16. 130. Tambah 21 tambah 16 tambah 18 tambah 18 24 tambah 131. Ini yang bakso bener gak nih? Wait, kan hitung ulang. 21 tambah 19 tambah 19 tambah 14 tambah 25 tambah 18 tambah 16. Ya Allah, pakai kalkulator aja salah. Ini yang salah ketik apa kalkulatornya yang error? Enggak, berarti yang paling banyak laku adalah yang bakso jumbo. Yang oke. Silahkan dicek lagi ya. Kalau misalnya ternyata jawabannya Kak naik keliru nih karena udah oleng nih, udah tengah malam, mohon dimaafkan. Dan kalian pakai jawaban kalian aja itu yang nomor ini. Oke, yang mau cara lain nanti bisa lihat video yang satunya, paket 1. Masih TPM 4 Jogja, tapi yang paket 1. Oke, sudah selesai semua. Yes. Dah. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Nggak tahu bahas apa. Selamat berjuang, selamat belajar. Jangan lupa jaga kesehatan. See you in the next video semuanya. Kani love you. Bye.